Terlepas dari cincin jiwa yang dikenal Huo Yuhao, ada cincin jiwa ke-9 berwarna merah darah di tubuhnya. Gereja Roh Kudus telah berusaha sekuat tenaga untuk mengasuhnya. Mereka bahkan memberinya cincin jiwa 100.000 tahun. Huo Yuhao membuka tangannya, dan seberkas cahaya biru giok keluar dari tulang punggungnya. Itu adalah kemarahan permaisuri es miliknya. Merah dan biru giok berbenturan di udara. Itu adalah konfrontasi antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire. Suara yang memekakkan telinga bergema, seolah-olah minyak panas telah tumpah ke es dan salju. Kabut dalam jumlah besar langsung naik. Phoenix api milik Ma Xiaotao menghilang. Gelombang kejut terakhir dari Ice Empress, urat menghantamnya, dan membuatnya bergidik. Dalam hal budidaya, dia tidak lagi sekuat Huo Yuhao. Dia tidak sekuat orang yang hampir dia bunuh dalam kemarahan besar di tepi danau-danau Dewa Laut. Tubuhnya menjadi dingin, dan Ma Xiaotao menjadi sedikit linglung. Namun, aura Ultimate Ice dengan cepat dikeluarkan oleh api Phoenix di tubuhnya. Ultimate Ice dan Ultimate Fire adalah dua kekuatan ekstrim. Sejak dahulu kala, mereka saling menekan. Kemana perginya, itu tergantung pada budidaya pemiliknya. Sayap Phoenix besarnya terbuka di belakang punggungnya. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Soaring Phoenix. Saat Soaring Phoenix-nya semakin kuat dan kuat, status Ma Xiaotao terus tumbuh. Api Phoenix mencapai Huo Yuhao. Dia tidak bisa melawannya di darat. Huo Yuhao mengarahkan jari kakinya ke tanah, seolah dia hendak melesat ke langit. Namun, Ma Xiaotao hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan keinginan bawaan untuk bertarung. Mengapa dia merasa terganggu di tempat mereka berada? Sebelumnya, kondisi mental Feng Ling sudah tidak baik. Namun, dia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Ma Xiaotao. Ma Xiaotao seperti mesin pembunuh sekarang. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan seberkas api merah tua ke arah Huo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Phoenix Vireline, yang ditingkatkan oleh Soaring Phoenix miliknya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya juga mulai berasap dengan nyala api. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang tak terlukiskan namun sangat besar. Kemudian, dia melepaskan keterampilan jiwa keduanya, Phoenix Baptis. Huo Yuhao telah mengalahkan dua master jiwa jahat. Dalam hal budidaya kekuatan jiwa, baik Feng Ling dan Wu Yun berada di atas Ma Xiaotao. Namun, Huo Yuhao merasa lebih tegang saat melawan Ma Xiaotao. Alasannya sangat sederhana. Ma Xiaotao berada dalam kondisi mania saat ini. Terlebih lagi, Ultimate Fire-nya tidak takut dengan Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Terlebih lagi, Huo Yuhao tidak berani membebaninya. Mengingat pengekangan ini, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya. Tentu saja, dia berada di bawah tekanan. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Phoenix Vireline. Lapisan kristal es berlian muncul di armor Dewa Perang Es milik Huo Yuhao. Ultimate Ice dan Divine Ice Crystal, yang digunakan untuk membangun Ichi War Goddess Armor, saling melengkapi. Dalam hal budidaya, Huo Yuhao jauh lebih unggul dari Ma Xiaotao, karena ia diperkuat oleh armor Dewa Perang Es miliknya. Penjepit Permaisuri Es. Phoenix Vireline diblokir, tetapi Huo Yuhao juga terkejut saat mengetahui bahwa kristal es berlian di pincer Ice Empress miliknya akan meleleh di bawah serangan Phoenix Skyline milik Ma Xiaotao. Ini tidak terpikirkan. Ada kesenjangan besar antara budidaya mereka. Mengapa Phoenix Vireline milik Ma Xiaotao begitu kuat? Saat Huo Yuhao tercengang, Ma Xiaotao telah berubah menjadi Phoenix api dan terbang ke arahnya. Dia masih menggunakan Phoenix Sky Whistle miliknya. Satu-satunya perbedaan adalah keterampilan jiwa kedua dan ketiganya, Phoenix Baptis dan Soaring Phoenix, kali ini meningkatkan Phoenix Sky Whistle-nya. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huo Yuhao menyipitkan mata. Lingkaran cahaya biru sedingin es menyebar dari tubuhnya. Asal es ada bintang. Itu adalah keterampilan jiwa yang berasal dari rumput es misterius Star Anise. Faktanya, Huo Yuhao tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Ini karena keenam rohnya tertidur lelap. Dia terpengaruh tanpa rohnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh rohnya. Bahkan ada beberapa kemampuan khusus yang tidak bisa dia gunakan. Misalnya, dia tidak bisa menggunakan versi lengkap dari kebanggaan Permaisuri Es dan Salju saat Permaisuri Es dan Salju sedang tidur. Pada saat yang sama, dia juga tidak bisa menggunakan Ultimate Ice True Body miliknya. Permaisuri Es sedang tidur. Jika dia menggunakan tubuh sejati Permaisuri Es, dia tidak mungkin bisa melepaskan esensinya. Belum lagi tubuh sejati es tertinggi juga bergantung pada pemanfaatan kekuatan Permaisuri Salju.
Namun, meski begitu, Huo Yuhao masih dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia para master jiwa karena jiwa bela diri pamungkasnya. Di bawah pengaruh Star Anise Ichi Origin, armor Dewa Perang Es-nya bersinar. Dia meninju. Itu hanya kepalan tangannya, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun. Namun, saat ini, Huo Yuhao sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Ma Xiao Tao, yang menentangnya, sepertinya terkena murka langit dan bumi. Kluk, Phoenix Viriline milik Ma Xiao Tao dihancurkan dengan paksa, dan dia terlempar ke belakang. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi oleh lapisan kristal es berlian. Bahkan alat jiwa tipe pertahanan kelas 9 di pergelangan tangannya bersinar terang. Rupanya, hal itu mulai berlaku. Itu membantunya melawan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Zongliu baru saja menghilangkan kekuatan jiwa es tertinggi di tubuh Feng Ling saat ini. Saat dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah total. Tinju itu berisi prinsip langit dan bumi. Dia mendapat perasaan yang sama dari tubuh ibunya. Namun, intensitasnya tidak terlalu besar. Dia juga merasakannya dari tubuh Long Xiaoyao, yang sedikit lebih kuat dari ibunya. Ditian adalah orang yang meninggalkan kesan terdalam padanya mengenai perasaan ini. Hanya saja Ditian adalah makhluk jiwa, dan sepertinya tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi. Namun, Huo Yuhao tampaknya berasal dari langit dan bumi ketika dia melepaskan tinjunya sebelumnya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan jiwanya, tetapi Ma Xiao Tao sangat dirugikan. Huo Yuhao tidak mencoba memanggil Ma Xiao Tao saat ini. Ini karena dia jelas menyadari bahwa dia sangat keracunan. Dia tidak akan merespons dengan mudah. Dia harus menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum dia sempat menetralkan racun dan membangunkannya. Hal pertama yang harus dia lakukan sebelum bisa menyelamatkannya adalah mengalahkannya. Lampu menyala, dan Huo Yuhao menunjukkan ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Dia memaksa Ma Xiao Tao mundur dengan satu kepalan tangan, dan merasakan gelombang yang datang dari dua inti jiwa di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Benturan kecil antara inti jiwanya menghasilkan pusaran kekuatan jiwa yang sepertinya memperkuat dampak tinjunya. Surga adalah yang, dan bumi adalah yin. Yin dan yang saling melengkapi menurut prinsip langit dan bumi. Ya, inilah asal-muasal tinjunya tadi. Itu adalah kombinasi sempurna antara kekuatan spiritual dan jiwa es tertingginya. Jika ada sesuatu yang kurang, itu hanya emosi. Ya, itu adalah emosi. Jika sebelum dia bertemu dengan Dewa Emosi Nian Rongbing, Huo Yuhao mungkin tidak akan tahu mengapa tiga keterampilan utama Haodongnya begitu kuat. Setelah itu, dia menyadari bahwa itu karena emosinya menyatu. Keterampilan jiwa tanpa emosi seperti keterampilan jiwa tanpa jiwa. Kekuatan jiwa menentukan potensi dan kekuatan keterampilan jiwa. Tiga keterampilan utama Haodong miliknya begitu kuat karena mereka melepaskan semua emosinya dengan sempurna. Mereka begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya dalam hal budidaya. Saat ini, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan dibandingkan jika dia tidak menyatukan emosinya ke dalam keterampilan yang dia ciptakan sendiri. Ketika dia melepaskan tinju ini, pemahamannya tentang inti jiwa kembar pelengkap Yin yang tiba-tiba semakin dalam. Ya! Raungan burung phoenix yang nyaring terdengar. Seekor burung phoenix api besar muncul di udara. Itu adalah tubuh sejati phoenix. Ma Xiao Tao tidak tahu ketakutan apa yang ada dalam kondisi manianya. Hanya ada satu hal dalam pikirannya saat ini, yaitu membunuh. Ketika dia mengungkapkan tubuh sejati Phoenix-nya, dia menyerang Huo Yuhao. Langit terdistorsi, dan sepertinya ada lapisan riak tambahan di langit. Bumi juga terdistorsi. Suhunya menjadi sangat tinggi, dan menyebabkan medan perang terbakar. Meteor panas yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit sebelum melesat ke arah Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Ma Xiao Tao, Phoenix Meteor Shower. Terhadap keterampilan jiwa ini, Huo Yuhao merasa sangat tersentuh. Dahulu kala, Ma Xiao Tao menggunakan keterampilan ini untuk membantu mereka memenangkan kejuaraan selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental. Saat ini, dia masih dapat mengingat dengan jelas betapa kuatnya Ma Xiao Tao saat itu, betapa menakjubkannya dia. Ketika dia melihat skill jiwa ini lagi, dia sangat tersentuh, meskipun hujan meteor sedang datang ke arahnya. Kepingan salju melayang sekali lagi. Es berubah menjadi paku dan mekar seperti bunga es di langit. Adas bintang maha kuasa. Setiap lonjakan secara akurat mengenai meteor. Ketika es dan api berbenturan, es mencair, dan api menjadi lemah. Cahaya yang menyilaukan pun berubah menjadi kembang api yang mempesona di langit. Mungkin pertarungan ini bukanlah yang paling berbahaya dibandingkan dua pertarungan sebelumnya, tapi yang pasti ini adalah yang paling menarik perhatian. Star Anise Omnitrust berhasil menahan hujan meteor Phoenix.
Namun, tubuh sejati Phoenix masih menyerang Huo Yuhao dengan Phoenix Sky Pierce. Tidak diragukan lagi, cara terbaik bagi Huo Yuhao untuk bereaksi saat ini adalah dengan menggunakan tubuh sejati kalajengking permaisuri es giok miliknya. Bahkan tanpa bantuan permaisuri es, dia masih percaya diri untuk menekan Ma Xiao Tao menggunakan tubuh sejati es tertingginya. Namun, dia tidak melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Es dan api adalah dua hal yang ekstrim. Terlebih lagi antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire. Dia khawatir dia akan menyakiti Ma Xiao Tao dengan menggunakan metode ekstrim seperti itu. Jika itu terjadi, dia akan menyesal. Sejak ibunya meninggal, Huo Yuhao tidak memiliki kerabat dekat. Ketika dia datang ke Akademi Shrek, dia sepertinya telah menemukan rumahnya. Ma Xiao Tao juga menjadi seperti kakak perempuan kandungnya. Meski mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, Huo Yuhao tetap menganggapnya sangat penting dalam hidupnya. Selain itu, Huo Yuhao banyak menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Ma Xiao Tao berada di negara bagian ini. Dia percaya bahwa dia hanya berakhir seperti ini karena dia tidak segera pergi bersamanya sebelumnya. Inilah sebabnya dia rela mengambil risiko apapun untuk menyelamatkannya. Lapisan kristal es berlian muncul di armor Dewa Perang Es. Itu adalah armor permaisuri es. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Cincin jiwa kedelapannya bersinar. Dia melepaskan badai salju beruang es miliknya. Tarian bersalju dari es tertinggi dan badai salju beruang es dilepaskan pada saat yang sama, dengan Huo Yuhao sebagai pusat dari kedua serangan tersebut. Saat ini, dia seperti mata badai salju. Pusaran air es dan salju yang menyerupai tornado menyapu Ma Xiao Tao. Dengan melakukan ini, dia bahkan lebih kuat daripada saat dia melepaskan tubuh sejatinya. Juga lebih mudah baginya untuk mempertahankan kendali. Dia tidak akan segera mengakhiri pertarungan, tetapi mendekati situasinya secara perlahan. Hanya dengan melakukan ini dia bisa mengendalikan kekuatan serangannya sendiri berdasarkan perubahan kekuatan jiwa Ma Xiao Tao. Satu-satunya kelemahan dari melakukan ini adalah kekuatan jiwanya akan terkuras lebih banyak daripada jika dia menggunakan tubuh sejatinya. Biasanya, Master Jiwa akan memasuki kondisi lemah setelah menggunakan tubuh sejati mereka. Huo Yuhao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, kemampuan tipe domain hanya dapat dipertahankan dengan menguras banyak kekuatan jiwa, tidak peduli pada tahap budidaya apa seorang master jiwa berada. Setelah tubuh sejati Phoenix Ma Xiao Tao terjerat dalam badai salju beruang es, dia seperti dirantai. Badai salju yang mengerikan menantang Ultimate Fire-nya, dan kabut dalam jumlah besar membubung ke udara. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Ekspresi Zongliu sangat muram. Namun, sepertinya ada pandangan licik di matanya. Apa yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah bahwa Zongliu hanya bersiap untuk 5 dari 10 pertarungan. Di antara 5 pertarungan tersebut, Ma Xiao Tao sebenarnya terlibat dalam salah satunya. Apa yang lebih efektif melawan Ultimate Ice daripada Ultimate Fire? Hanya saja Ma Xiao Tao seharusnya berada di urutan keempat dalam daftar Zongliu. Dia digeser ke depan sekarang, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi rencananya. Tentu saja Zongliu mengetahui latar belakang Ma Xiao Tao. Dia pernah menjadi siswa berprestasi di Akademi Shrek dan murid langsung Yan Xiaoze. Huo Yuhao juga dari Akademi Shrek. Wajar jika dia berbagi hubungan dekat dengannya. Inilah sebabnya dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya ketika dia dikirim untuk berperang. Setelah Ma Xiao Tao menguras tenaga Huo Yuhao hingga titik tertentu, sudah waktunya baginya untuk menghukum Huo Yuhao. Dalam benak Zongliu, yang paling dia pedulikan bukanlah Raja Beruang Es, tapi Huo Yuhao sendiri. Jiwa bela diri es tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan putra suci dengan jiwa bela diri es tertinggi dan bergelar Do Uluo, kekuatan gereja Roh Kudus hanya akan terus meningkat bahkan jika dia kehilangan nyonya suci perak biru. Di masa depan, dia bisa memiliki 2 Ultimate Do Uluo di sisinya. Mereka bahkan adalah Ultimate Do Uluo dengan jiwa bela diri Ultimate. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melawannya? Bahkan para insinyur jiwa itu tidak berdaya melawannya. Ultimate Fire dan Ultimate Ice Do Uluo adalah kombinasi yang sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan putra suci ini, dia tidak akan keberatan berkorban lebih banyak. Ini karena kemunculannya hanya akan menawarkan potensi tak terbatas kepada gereja Roh Kudus. Tujuan Zongliu bukan hanya menjadi penasihat kekaisaran suatu kerajaan. Dia ingin menjadi penguasa seluruh benua. Apakah itu benua Do Uluo atau benua matahari bulan, tujuannya adalah untuk memerintah. Fire Phoenix sedang berjuang di langit. Namun, Ice Bear Blizzard dan Snowy Dance of Ultimate Ice semakin kuat dan kuat. Panas di udara sudah hilang.
Yang menggantikannya adalah rasa dingin yang menyegarkan. Suhu udara berubah drastis dari tinggi ke rendah. Perubahan dramatis ini membuat semua orang terkagum-kagum. Api Phoenix dilepaskan terus-menerus. Namun, suhu tubuh mereka dengan cepat turun ketika kepingan salju mendarat di atasnya. Tiba-tiba, Fire Phoenix berhenti di udara. Dia membuka sayapnya hingga batasnya, dan tubuhnya mulai berputar di udara. Lingkaran cahaya yang mempesona terbentuk di sayapnya, dan seruan burung Phoenix yang nyaring terus bergema. Garis-garis cahaya merah tua mulai meluas, mengisolasi badai salju. Fire Phoenix juga menambah kecepatan. Dalam sekejap, dia datang ke depan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya sempat mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan Fire Phoenix. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Ma Xiao Tao, tarian Phoenix 9 surga. Api Phoenix yang membara sudah ada di depan Huo Yuhao. Dua bola cahaya menyilaukan bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Matahari dan bulan muncul. Matahari berwarna emas, sedangkan bulan berwarna biru. Matahari dan bulan berpotongan aneh, menyebabkan Huo Yuhao memasuki keadaan khusus. Api Phoenix menghantam tubuhnya, tetapi api itu mulai berputar dengan hebat. Setelah itu, mereka dibuang. Snowy Dance of Ultimate Ice juga mengalami perubahan yang aneh. Kepingan salju mulai menyatu di udara, membentuk garis-garis salju. Setelah ini, mereka terjerat dan membentuk rantai yang mulai menjerat Phoenix api dari segala arah. Ini adalah versi perbaikan dari Snowy Dance of Ultimate Ice, Ice Snow Chain. Setiap rantai adalah konsolidasi dan perpaduan dari Ultimate Ice. Ketika mereka mendarat di Fire Phoenix, mereka menyebabkan dia gemetar hebat. Suhu api Phoenix turun drastis. Tidak peduli seberapa keras Ma Xiao Tao berusaha mengerahkan kekuatan jiwanya, apinya tidak bisa melewati telapak tangan Huo Yuhao. Ada kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di telapak tangannya. Semua energi yang mengalir ke telapak tangannya akan langsung terlempar. Mereka tidak bisa melanggarnya. Matahari dan bulan yang bersinar di belakang punggung Huo Yuhao menjadi semakin kuat. Bahkan matahari di langit tampak kehilangan sebagian cahayanya di hadapan matahari dan bulan Huo Yuhao. Kekuatan macam apa ini? Semua orang tercengang, tapi tak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa tentang hal itu. Bahkan Song Liu pun tercengang. Namun, dia tahu lebih banyak dari yang lain. Ini karena dia masih ingat bahwa dia pernah melihat proyeksi matahari bulan serupa di belakang di Tian sebelumnya. Hanya saja kekuatan di Tian jauh lebih kuat. Namun aura mereka sangat mirip. Kekuatan macam apa yang dia pahami hingga membuatnya begitu kuat sekarang? Saat Song Liu tercengang, ekspresi kegembiraan di matanya semakin meningkat. Semakin kuat Huo Yuhao, semakin kuat pula putra suci gereja Roh Kudus di masa depan jika rencananya berhasil. Ya, sungguh putra suci yang brilian. Saat rantai itu menjeratnya semakin jauh, Fire Phoenix semakin kesulitan. Kekuatan jiwa Ma Xiao Tao turun secara signifikan saat dia tertahan oleh rantai. Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia telah menggunakan kekuatan inti jiwa kembarnya, yang memungkinkan dia menjebak Ma Xiao Tao tanpa menyakitinya. Penting untuk diketahui bahwa ini tidak mudah. Sebenarnya itu sangat sulit. Namun, dia berhasil. Meskipun dia kehabisan tenaga, itu sepadan. Saat dia menghela nafas lega, Phoenix api tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada seberkas cahaya yang sepertinya datang dari matanya. Apa? Ini tidak bagus. Huo Yuhao terkejut. Saat dia hendak bereaksi, sepertinya semuanya sudah terlambat. Bola cahaya merah keemasan yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh sejati Ma Xiao Tao. Rantai itu langsung hancur. Panas mendominasi lagi, dan ledakan api yang menakutkan langsung melahap Huo Yuhao. Ya, ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Ma Xiao Tao. Phoenix Nirwana. Burung Phoenix dan api baptisan membawa menuju Nirwana dan kelahiran kembali. Dalam kondisi Nirwana, burung Phoenix berada pada kondisi terkuat dan terlemahnya. Pada awal Nirwana, burung Phoenix berada pada kondisi terkuatnya. Di akhir Nirwana, ia berada pada titik terlemahnya. Namun, keduanya membawa kehidupan baru bagi burung Phoenix. Phoenix Nirvana ini adalah keterampilan jiwa terkuat dan ke-9 milik Ma Xiao Tao. Jika musuhnya tidak mati, dia pasti akan mati setelah melepaskan Phoenix Nirvana miliknya, karena dia akan berada dalam kondisi lemah selama sebulan. Namun, serangan ini berada pada standar Ultimate Douluo. Jika dia bisa menjadi Douluo transenden di masa depan, bahkan seorang Ultimate Douluo pun perlu takut akan serangan seperti itu darinya. Ini adalah salah satu kartu andalan Song Liu. Dia tidak takut Huo Yuhao akan membunuh Ma Xiao Tao. Dia bahkan tidak terlalu khawatir bahwa Ma Xiao Tao tidak akan bisa melepaskan Phoenix Nirvana miliknya. Dia bahkan tidak perlu mengumpulkan keterampilan jiwa ini.
Dia bisa melepaskannya dengan pikiran. Harga yang harus dibayar menjadi lemah selama sebulan. Ini adalah bukti seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan serangan ini. Huo Yuhao tidak mengetahui hal itu. Inilah mengapa dia diliputi oleh Phoenix Nirvana miliknya. Seluruh langit berubah menjadi merah keemasan. Seolah-olah awan berwarna merah keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit. Dalam radius 50 km dari kota Shrek ke markas Kekaisaran Matahari Bulan, gelombang panas sepertinya menyapu segalanya. Panasnya menyebabkan semua orang merasa sangat takut dan frustrasi. Tang Wutong berdiri di tempatnya dan menyaksikan semuanya dengan bingung. Dia tidak bergerak. Hanya ada pandangan yang sangat tidak tenang di matanya. Zongliu tersenyum. Dia senang. Apakah Huo Yuhao sudah mati? Tentu saja dia tidak akan mati. Zongliu sangat percaya diri pada Huo Yuhao. Dia adalah seorang Douluo transenden yang memiliki Ultimate Ice. Dia bahkan memiliki banyak alat jiwa yang kuat di tubuhnya serta pedang ilahi itu. Bagaimana mungkin dia bisa mati dengan mudah? Namun, dia pasti akan dikuliti meski dia tidak mati. Ini sudah cukup. Api merah keemasan yang menyala-nyala berlangsung selama beberapa menit sebelum perlahan menghilang. Sosok pertama yang muncul melayang di udara. Tanda merah keemasan yang aneh berputar di sekujur tubuhnya. Dia dengan tenang berbaring di udara. Rambutnya tergerai dan matanya terpejam. Seolah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, dia adalah Ma Xiao Tao. Pada saat ini, dia bukan lagi Nyonya Suci Phoenix. Dia kehilangan kesadaran dan melayang di langit seperti sepetak awan merah, perlahan jatuh ke tanah. Zongliu menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Dia mengerahkan jari kakinya ke tanah dan ingin melompat untuk menangkapnya. Namun, pada saat inilah lubang hitam pekat muncul di bawah Ma Xiao Tao tanpa peringatan apapun. Rasanya seperti celah terbuka di langit. Ma Xiao Tao langsung dilahap dan celahnya ditutup. Dia menghilang begitu saja. Bahkan auranya pun tidak tersisa. Zongliu benar-benar linglung di udara. Dia pergi? Nyonya Suci Phoenix telah pergi. Kekuatan macam apa itu? Proyeksi halus muncul. Orang lain muncul di udara. Itu adalah Huo Yuhao. Armor Dewa Perang Es miliknya telah meredup secara signifikan. Rona aslinya yang biru tua telah berubah menjadi lebih dangkal. Bahkan ada bekas hangus yang tertinggal pada alat jiwa kelas 9 ini. Ekspresinya tidak terlihat karena pelindung matanya diturunkan. Namun, aura Ultimate Ice miliknya tetap ada. Saya telah menang. Ini yang ketiga. Huo Yuhao berkata dengan dingin. Zongliu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tatapan jahat di matanya berubah menjadi lebih intens. Huo Yuhao, kemana kamu membawa Nyonya Suci Phoenixku? Naskahnya jelas tidak melibatkan hilangnya dia. Huo Yuhao menjawab, kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Mata Zongliu menjadi lebih dingin. Bagus, bagus, bagus. Yang membuat Huo Yuhao terkejut adalah Zongliu terbang kembali ke tanah setelah dia selesai mengucapkan 3 kata itu. Apakah ini satu-satunya reaksinya? Ya, memang seperti ini. Dalam benak Zongliu, apakah dia takut tidak bisa mendapatkan Nyonya Suci Phoenix jika rencananya berhasil dan dia mengendalikan Huo Yuhao? Inilah sebabnya dia tidak cemas. Dia menekan amarahnya. Namun, dia segera melambai ke sisinya sendiri setelah dia mendarat di tanah. Orang keempat yang mewakili Kekaisaran Matahari Bulan, atau lebih tepatnya, Gereja Roh Kudus, muncul. Sesosok hitam melompat keluar dan menyerang Huo Yuhao. Kali ini, Gereja Roh Kudus tidak memberi waktu jeda kepada Huo Yuhao. Nyonya Suci Phoenix telah dikalahkan dan diculik oleh Huo Yuhao. Tapi itu tidak masalah. Zongliu masih berhasil mencapai tujuannya. Dia percaya bahwa Huo Yuhao pasti akan sangat terkuras setelah serangan sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat dia. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di babak selanjutnya? Meski begitu, dia tidak bertarung secara pribadi di ronde keempat. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Inilah sebabnya putaran keempat masih merupakan awal dari keterlibatan pribadinya. Ketika sosok hitam itu menyerangnya, Huo Yuhao segera mengenalinya. Dia akrab. Ya, dia adalah orang yang sangat familiar. Dia adalah harimau kalajengking Douluo, Zhang Peng. Ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng mengejar dan mencoba membunuhnya. Kemudian, Huo Yuhao membawa Yan Xiaoze dan Xian Lin Er bersamanya. Xian Lin Er melawan Zhang Peng, dan mereka berakhir dengan jalan buntu. Saat itu juga merupakan pertemuan pertama Huo Yuhao dengan Long Xiayao. Dia hanya berhasil mengusir Long Xiayao melalui taruhan. Belum lama ini, Huo Yuhao mengetahui dari MUN bahwa Long Xiayao tidak memendam niat buruk apapun terhadapnya.
Kalau tidak, dia akan bisa membunuhnya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak lagi lemah seperti dulu. Dia adalah seorang judul Douluo yang kuat sekarang. Scorpion Tiger Douluo ini sudah menjadi Douluo transenden saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu. Kultivasinya akan meningkat. Meskipun dia tidak sekuat Feng Ling, perbedaannya juga tidak terlalu besar. Zhang Peng mengeluarkan auman harimau bernada rendah sebelum dia muncul di depan Huo Yuhao. Di belakangnya, proyeksi seekor harimau kalajengking raksasa muncul. Dia langsung meninju dada Huo Yuhao. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Huo Yuhao melepaskan kejutan spiritualnya ke Scorpion Tiger Douluo. Huo Yuhao selalu pandai memanfaatkan kekuatannya. Dia sedang melakukan itu sekarang. Zhang Peng mengerang, dan cahaya hitam pekat keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi cermin kecil yang memancarkan cahaya hitam di depannya. Ketika kejutan spiritual Huo Yuhao menghantam cermin, cermin itu langsung dibiaskan. Oh, itu bisa membiaskan kekuatan spiritual? Tidak heran dia tidak membeli alat jiwa tipe pertahanan spiritual, dan tidak heran Song Liu mengirimnya untuk bertarung. Gereja Roh Kudus memang mempunyai dasar yang kuat. Namun, cermin kecil itu masih retak, meski telah membiaskan kejutan spiritual Huo Yuhao. Tubuh Zhang Peng bergetar sedikit, dan tinjunya tiba tepat di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao mendorong tangan kanannya ke depan. Dia menggunakan pengendalian derek menangkap naga, sebuah keterampilan yang berasal dari teknik rahasia sekte Tang. Dia bukan lagi Huo Yuhao yang sama yang baru saja memasuki sekte tersebut. Ketika dia menggunakan pengendalian derek menangkap naga, rasanya sangat mendalam dan ajaib. Zhang Peng hanya merasakan kekuatan hisap yang kuat datang ke arahnya, menyebabkan tinjunya menyimpang ke satu sisi. Pada saat yang sama, Huo Yuhao menekankan tangannya yang lain ke dada Zhang Peng. Zhang Peng meraung, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar terang. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan lengannya yang lain tegak seperti pisau. Setelah ini, dia menebaskannya ke telapak tangan Huo Yuhao. Bahu Huo Yuhao bergetar. Tarikan dari tangan kirinya dan dorongan dari tangan kanannya membuat kedua telapak tangannya menyatu. Tiba-tiba, kekuatan jiwa seperti pusaran air yang kuat dilepaskan secara instan. Kekuatan destruktif yang sangat kuat dilepaskan. Sebelum serangan Zhang Peng sempat mengenai Huo Yuhao, dia sudah terlempar jauh. Dari sudut pandang pengamat, tidak ada yang memisahkan Huo Yuhao dan Zhang Peng. Namun, Zhong Liu menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dari reaksi Huo Yuhao, dia tahu bahwa kemampuannya sedikit melemah dibandingkan sebelumnya. Dia bahkan tidak langsung menggunakan Ultimate Ice miliknya. Terbukti, dia pasti terkena dampaknya ketika dia melawan Nyonya Suci Phoenix Api tadi. Saat Zhang Peng mundur, dia mengeluarkan auman harimau, memperlihatkan tubuh sejatinya. Seekor harimau kalajengking besar muncul dari udara. Langit menjadi gelap. Setelah itu, berkas cahaya hitam terbentuk di udara. Mereka berubah menjadi jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke arah Huo Yuhao. Apa ini? Jarum ekor kalajengking. Senjata mematikan Scorpion Tiger Douluo adalah ekor kalajengkingnya. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat yang dimiliki Zhang Peng. Jarum itu menghalangi semua jalan keluar Huo Yuhao. Ini adalah jenis serangan yang bisa dilancarkan oleh Transenden Douluo ketika dia menggunakan tubuh sejatinya. Huo Yuhao menggeliat di udara. Setelah ini, dia berubah menjadi ilusi. Ketika jarum hendak mengenai dia, dia berubah menjadi pecahan dan menghilang ke udara. Penyembunyian? Ketika mereka melihat Huo Yuhao menghilang, para insinyur jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan memberikan reaksi terbesar. Kemampuan penyembunyian Huo Yuhao telah menyebabkan masalah besar bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Tanpa kemampuan seperti itu, dia tidak akan bisa menghancurkan begitu banyak alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan. Tanpa kemampuan penyembunyiannya, bagaimana dia bisa mengancam pasukan Kekaisaran Matahari Bulan sendirian? Dia akhirnya menggunakan kemampuan penyembunyiannya di pertarungan keempat. Ini juga membenarkan kecurigaan semua orang bahwa dialah yang telah menghancurkan begitu banyak alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan. Itu dia. Jarumnya melintas, tapi tidak mengenai apapun. Ketika Huo Yuhao muncul kembali, dia sudah berada di atas Scorpion Tiger Douluo. Lingkaran putih diam-diam terbang keluar dari Huo Yuhao sebelum mendarat di Zhang Peng. Scorpion Tiger Douluo hanya merasa sedikit pusing, dan dia segera diliputi oleh kelemahan yang hebat. Ini adalah versi upgrade dari Mass Enfeeblement, Singular Enfeeblement. Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya dengan cara lain selain kejutan spiritualnya. Cermin kecil yang melayang di atas Zhang Peng dapat menahan serangan spiritual yang menyerang. Namun, ia tidak berdaya melawan kemampuan spiritual tambahan seperti itu. Mata roh Huo Yuhao memungkinkan dia untuk mengadopsi cara bertarung yang berbeda.
Dia tidak hanya harus bertarung secara langsung. Saat dia melemah, sosok Zhang Peng melintas, dan dia langsung menambah kecepatan di udara. Sayap terbentang dari tulang rusuknya, memungkinkan dia berputar di udara. Ketika dia menghadapi Huo Yuhao lagi, jarumnya melesat dari langit sekali lagi. Kali ini, mereka mencakup area yang lebih luas. Budidaya rohaninya jauh di bawah Huo Yuhao. Dia telah melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan Huo Yuhao sama sekali. Zhang Peng juga tahu bahwa mustahil baginya untuk menemukan musuhnya menggunakan kekuatan spiritualnya. Karena kasusnya seperti ini, dia menggunakan serangannya untuk mencari Huo Yuhao. Jarumnya sepertinya mulai berpengaruh. Huo Yuhao tidak memilih untuk menyembunyikan dirinya kali ini, tetapi tubuhnya berubah menjadi ilusi. Namun ketika jarum-jarum itu terbang melewati tubuhnya hanya beriak. Dia tidak terluka sama sekali. Itu tidak nyata? Zhang Peng tercengang. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua orang di dunia ini berputar. Segalanya tampak menjadi tidak nyata. Hanya mereka yang mengamati yang tahu bahwa ada pusaran air tambahan di atas kepalanya. Pusaran air ini berputar sangat cepat, seolah menyedot jiwa Zhang Peng. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, kebingungan spiritual. Huo Yuhao hanya mampu menunjukkan dengan sempurna kekuatan keterampilan jiwa ini melalui penindasan spiritual yang kuat. Dia memiliki keuntungan terbesar dalam hal kekuatan rohaninya. Kenapa dia tidak menggunakannya? Dia hanya menggunakan sebagian saja di ronde sebelumnya. Dalam pertarungan ini, dia mengandalkan kekuatan spiritualnya. Meskipun mata rohnya hanya memiliki 8 cincin jiwa saat ini, Huo Yuhao masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan Ultimate Do Uluo terkuat di dunia dengan itu. Huo Yuhao lainnya tiba-tiba muncul, dan kali ini, dia muncul di belakang Scorpion Tiger Do Uluo. Huo Yuhao yang muncul sebelumnya masih ada di langit. Dua orang identik muncul pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin hal itu tidak mengherankan? Domain interferensi spiritual. Kemampuan tipe domain kedua Huo Yuhao. Tidak banyak orang yang memperhatikan domain ini karena belum setenar Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Namun, ada banyak kejadian di mana domain interferensi spiritualnya jauh lebih menakutkan daripada Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Tidak satu pun dari 4 keterampilan jiwa yang diberikan oleh cincin jiwa jutaan tahun Skydream Iceworm kepadanya tidak berguna. Undulasi kekuatan jiwa yang dahsyat meletus di langit saat Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao mengiris udara dan langsung menuju tubuh jiwa bela diri Scorpion Tiger yang sangat besar. Kekuatan brutal untuk menghancurkan kekuatan brutal. Zhang Peng terpengaruh oleh kebingungan spiritual yang hebat dan kelemahan target tunggal Huo Yuhao. Dia tidak mungkin bisa menghindari serangan ini. Tapi saat cakar Huo Yuhao menghantam Zhang Peng, dia tiba-tiba gemetar hebat sebelum seberkas cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Tubuh sejati harimau kalajengking milik Zhang Peng hancur berkeping-keping di depan cakar teror emas hitam milik Huo Yuhao. Namun, bayangan gelap tiba-tiba muncul tanpa suara di belakang punggung Huo Yuhao. Bilah tajam yang menakutkan langsung menuju jantung Huo Yuhao dari belakang. Jangkrik yang menggembirakan. Itu adalah salah satu keterampilan jiwa pertahanan otomatis Scorpion Tiger Do Uluo, dan keterampilan jiwa ini dikenal sebagai keterampilan yang salah dibandingkan dengan keterampilan jiwa lainnya. Keterampilan jiwa ini secara otomatis terpicu ketika Zhang Peng diserang dengan serangan yang tidak dapat dia pertahankan. Jika pelepasan otomatis ini berhasil, maka tubuh aslinya akan diekstraksi, dan dia akan menggunakan 30% kekuatan jiwanya untuk langsung memindahkan dirinya kemanapun dia mau. Zhang Peng telah mengembangkan keterampilan jiwa ini ke tingkat tertinggi, dan dia dapat mencapai mana saja dalam jarak 1000 meter dengannya. Pada saat yang sama, Esuviating Cicada memungkinkan dia menggunakan 30% kekuatan jiwanya untuk melancarkan serangan pada kondisi puncaknya. Namun, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa lainnya selama ini. 60% kekuatan jiwa Scorpion Tiger Do Uluo akan dikeluarkan setelah serangan ini, jadi dia jelas tidak dapat melanjutkan pertempuran. Serangan ini sangat bagus dalam pertarungan sampai mati, dan juga sangat bagus dalam menyergap orang lain. Akan selalu ada banyak keterampilan jiwa yang aneh dan ganjil di dunia para master jiwa. Zhang Peng berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan pertempuran ini ketika dia pertama kali berhadapan dengan Huo Yuhao karena Huo Yuhao telah bertarung 3 kali sebelumnya. Tapi ketika mereka benar-benar bentrok, kekuatan spiritual Huo Yuhao yang hebat dan berbagai keterampilan jiwa mata rohnya membuat Zhang Peng mengerti bahwa dia bukan tandingan Huo Yuhao bahkan ketika dia sudah mengeluarkan begitu banyak energi. Kejutan spiritual tidak lagi efektif, jadi Huo Yuhao tidak menggunakannya. Tetapi Zhang Peng masih tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao lainnya. Kesenjangan antara kekuatan spiritual mereka terlalu besar.
Oleh karena itu, Zhang Peng tidak punya pilihan selain melakukan segalanya. Pada saat dia dilanda kebingungan spiritual, Zhang Peng bisa saja melakukan sesuatu untuk melemahkan sebagian efek keterampilan jiwa, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengambil seluruh efek skill jiwa. Alasan pemilihannya adalah agar dia bisa membalas dan mengakhiri pertarungan dengan Esuviating Cicada miliknya. Zhang Peng akan mengalahkan musuhnya dan memenangkan pertempuran ini jika dia berhasil, tetapi jika tidak, maka dia akan berbalik dan melarikan diri. Zhang Peng adalah anggota Aula Ibadah Gereja Roh Kudus, namun dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mempertaruhkan nyawanya demi Gereja Roh Kudus. Ide Zhang Peng bagus, dan cakar macannya sudah berada tepat di belakang hati Huo Yuhao. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sayangnya, dia melupakan sesuatu. Huo Yuhao masih memiliki keterampilan luar biasa lainnya, dan itu adalah deteksi spiritual. Deteksi spiritual memberikan deteksi 3 dimensi kepada Huo Yuhao, dan bahkan jika dia tidak menyadari apapun ketika Zhang Peng memulai serangannya, kemunculannya kembali dengan semua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang bergelombang di udara sudah lama berada dalam kesadaran Huo Yuhao. Oleh karena itu, cakar harimau Zhang Peng pada akhirnya masih mengiris udara secara anti-klimaks. Melewatkan serangan dengan kekuatan penuh bahkan lebih menyakitkan daripada menerima serangan hebat dari musuh. Zhang Peng hampir muntah darah. Dan Huo Yuhao? Dia muncul kembali di belakang punggung Zhang Peng. Cakar teror emas gelap miliknya tidak bertambah besar kali ini, tetapi 5 emas gelap tajam yang panjangnya sekitar 30 cm jatuh ke punggung harimau kalajengking Douluo dan menonjol dari dadanya. Tubuh Zhang Peng membeku di udara. Sudut mulutnya melengkung, karena dia sangat tidak yakin dan tidak mau dengan apa yang baru saja terjadi. Matanya dipenuhi histeria, dan kekuatan jiwanya segera keluar dari dantiannya. Hati Zhang Peng telah tertusuk, dan dia tidak mungkin terus hidup. Dia telah mendominasi dunia sepanjang hidupnya, dan dia tidak rela mati begitu saja. Inti jiwa stabil Zhang Peng dalam dantiannya tiba-tiba terpicu oleh kekuatan jiwanya yang bergejolak. Penghancuran diri. Ini adalah pilihan terakhir Zhang Peng. Dia harus membawa Huo Yuhao bersamanya meskipun dia harus mati dan menghilang dari dunia. Penghancuran diri transenden Douluo sebanding dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Zhang Peng memilih jalan yang brutal, dan dia mengharumkan namanya sebagai Scorpion Tiger Douluo. Otot-otot Zhang Peng segera berkontraksi, dan bahkan kerangkanya ditarik ke arah dadanya. Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao langsung terhenti. Zhang Peng menggunakan kekuatan penuhnya tepat sebelum kematiannya untuk mengikat Huo Yuhao. Mata Zhang Peng tidak meredup sama sekali saat ini. Yang ada hanyalah histeria di matanya, kegilaan dunia lain yang bukan milik dunia ini. Karena dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, maka dia harus menarik Huo Yuhao bersamanya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Letusan transenden Douluo tepat sebelum kematiannya benar-benar mengerikan. Bahkan Ultimate Douluo tidak dapat dengan mudah melepaskan cengkeraman Zhang Peng dalam waktu singkat. Zhang Peng bahkan mengangkat tangannya dan menggunakan cakar harimau miliknya untuk menekan cakar teror emas hitam yang menonjol dari dadanya. Dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk menyalurkan inti jiwanya dan menghentikan kepergian Huo Yuhao. Namun, dia tidak bisa melihat Huo Yuhao yang masih berada di belakangnya. Huo Yuhao tidak panik sama sekali karena pembalasan Zhang Peng tepat sebelum kematiannya. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Hanya ada rasa kasihan di matanya. Rasa kasihan ini ditujukan kepada orang yang sedang sekarat, terhadap orang yang telah dikalahkan, dan terhadap seseorang yang tangguh. Huo Yuhao meletakkan telapak tangan kirinya tanpa suara di punggung Zhang Peng, sementara tubuhnya, yang hampir menempel di punggung Zhang Peng, memancarkan warna hijau kebiruan yang pekat. Kemarahan permaisuri es yang tangguh dari Huo Yuhao segera menelan tubuh Zhang Peng dan memandikan seluruh tubuhnya dengan cahaya hijau kebiruan. Sensasi dingin yang bahkan membuat jantungnya dingin mengikuti nadinya yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Zhang Peng tidak memiliki kekuatan untuk melawan ini karena jarak mereka sangat dekat, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjebak Huo Yuhao dan memicu inti jiwanya sendiri. Pembalasan seorang transenden Douluo tepat sebelum kematiannya sangat kuat. Namun, bagaimana mungkin seorang Titoul Douluo yang memiliki kekuatan spiritual yang menyaingi seorang Ultimate Douluo, yang memiliki 2 inti jiwa tangguh dan memiliki jiwa bela diri Ultimate Ice, menjadi lebih lemah ketika ia berada di atas angin. Tubuh Zhang Peng segera membeku, dan dia menyadari ketakutannya yang luar biasa bahwa rotasi inti jiwanya yang meledak dengan cepat mulai melambat setelah dia diserang. Darah Zhang Peng juga mulai membeku, dan setiap ons kekuatan yang tersisa dengan cepat menghilang saat jantungnya membeku. Tidak. Zhang Peng ingin berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan.
Dia hanya bisa mengi, dan dia tidak bisa lagi berbicara dengan suaranya yang semula cerah dan jelas. Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao lenyap, dan darah, otot, serta kerangka Zhang Peng telah membeku. Dia tidak bisa lagi menjebak cakar Huo Yuhao. Cakar harimau Zhang Peng hancur dan patah saat kedua sosok itu terpisah di udara. Bayangan berkedip-kedip saat Huo Yuhao muncul kembali ribuan meter jauhnya. Ledakan! Api hijau kebiruan meletus di udara seperti petasan yang meledak di langit. Tapi seorang guru jiwa tangguh yang telah mendominasi seluruh benua, yang merupakan seorang transenden Douluo, dilenyapkan begitu saja. Huo Yuhao turun dari langit, dan auranya sepertinya dinaikkan ke tingkat tertinggi pada saat ini. Pertarungan ini tidak begitu megah atau spektakuler, tapi semua orang yang menonton terdiam melihat hasilnya. Ini adalah yang keempat. Ini sudah yang keempat, dan 2 orang tewas dalam pertempuran. Huo Yuhao menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk memberitahu semua orang bahwa apa yang dia klaim tentang 10 pertempuran bukanlah tugas yang mustahil. Ekspresi Zongliwu sangat hitam. Namun, tidak ada jalan untuk kembali baginya. Dia sudah menderita kerugian besar, dan jika dia masih tidak bisa mendapatkan apapun darinya, Gereja Roh Kudus akan menerima pukulan telak baik dalam kekuatan maupun kondisi mental mereka. Dia adalah pengawas seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, dan jika reputasinya menurun seperti itu, bagaimana para insinyur jiwa yang tidak pernah memiliki kesan baik tentangnya akan berpikir tentang dia? Ekspresi Zongliwu yang gelap dan suram berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Faktanya, dia hanya bisa menangkap Huo Yuhao dan memenangkan pertempuran ini sehingga dia bisa menebus semua yang telah terjadi. Huo Yuhao berangsur-angsur turun, sementara Zongliwu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata terbakar. Ada sedikit histeria di mata Zongliwu di tengah semua kedinginan itu. Histeria yang sama di Zongliwu sangat berbeda dengan Zhang Peng. Kegilaan Zhang Peng membalas ketika berada di ambang kematian, namun kegilaan Zongliwu seperti pisau tajam yang menusuk ke dada Huo Yuhao. Nafas Huo Yuhao menjadi sedikit terengah-engah, dan sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi dari 4 pertarungan berturut-turutnya. Namun, matanya masih setenang biasanya, dan napasnya tidak terpengaruh. Huo Yuhao balas menatap Zongliwu dengan tajam. Jika mata Zongliwu seperti pisau setajam silet, maka mata Huo Yuhao seperti gunung es. Tidak peduli seberapa tajam pisau itu, ia tidak dapat menembus gunung, yang sepertinya terbuat dari es misterius selama 10.000 tahun, dan turun dari langit dengan tekanan yang menghancurkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang telah dikeluarkan Huo Yuhao selain dirinya, dan Zongliwu hanya bisa membuat penilaian tertentu berdasarkan keterampilan jiwa yang digunakan Huo Yuhao dalam pertarungan sebelumnya. Mata Huo Yuhao menunjukkan jejak cahaya sedingin es saat dia merentangkan tangannya ke samping. Lingkaran cahaya biru sedingin es berdesir dari armor Dewa Perang Es miliknya satu demi satu, dan elemen es tak berbentuk mengembun ke arah tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Koagulasi es adas bintang. Zongliwu tiba-tiba melolong, dan itu terdengar seperti auman naga saat cincin jiwanya muncul dari bawah kakinya. Aura yang luar biasa muncul dan berkembang. Cincin jiwa Zongliwu hanya memiliki 2 warna, hitam dan merah. Ekspresi Yan Xiaoze berubah drastis karena ketakutan saat melihat jiwa itu berdering. Cincin jiwa Zongliwu tidak seperti itu ketika terakhir kali mereka bertarung, tapi dia memiliki 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin jiwa merah sekarang. Kombinasinya tidak kalah dengan Huo Yuhao. Warna cincin jiwa Master Jiwa tidak berarti segalanya, tapi itu adalah simbol kekuatan Master Jiwa. Selain itu, Zongliwu adalah seorang guru jiwa jahat, dan dia adalah seorang Douluo transenden. Pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Ekspresi Huo Yuhao menjadi serius. Dia sadar bahwa setelah konsumsi 4 pertarungan sebelumnya, pertarungannya melawan Zongliwu akan menjadi momen tersulit hari ini. Jika peringkat budidaya Master Jiwa Jahat sebelumnya lebih rendah dari Huo Yuhao, maka kekuatan sejati Zongliwu pasti sebanding dengan Huo Yuhao, dan bahkan mungkin lebih kuat. Satu-satunya keuntungan Huo Yuhao adalah 2 inti jiwanya. Peluangnya untuk menang melawan Zhongli juga akan menentukan peluangnya untuk sukses dalam kontes 1 lawan 10 ini. Pertarungan ini akan menentukan hasilnya. Zongliwu mengarahkan tangan kanannya ke udara saat cincin jiwa hitam berkedip di tubuhnya, dan tongkat besar muncul di tangannya. Seluruh tongkat ini berwarna hitam, dan siluet lain muncul di belakang punggungnya ketika muncul. Sosok ini sepertinya tidak terlalu besar, kira-kira sama ukurannya dengan tubuh Zongliwu. Namun, setiap orang yang menonton bisa merasakan jantungnya mengecil saat bayangan ini muncul. Apa itu tadi? Yan Xiaoze pernah bertemu dengan Zongliwu sebelumnya, dan bahkan dia tidak sepenuhnya yakin apa itu jiwa bela diri Zongliwu. Ekspresi Elder Xuan menjadi sangat serius saat dia melihat dari kejauhan.
Dia bergumam pelan, saat itu, jiwa bela diri Ye Shishui bermutasi menjadi boneka iblis jiwa darah. Jiwa bela diri Zongliwu tampaknya lebih unggul dari jiwa bela diri Ye Shishui, dan jiwa itu pasti bermutasi sekali lagi. Tapi entah kenapa, rasanya luar biasa kuatnya. Asal-usulnya pasti mirip dengan boneka iblis jiwa darah Ye Shishui. Boneka iblis jiwa darah Ye Shishui adalah jiwa bela diri yang terus meningkat dengan memberi nutrisi pada dirinya sendiri dengan jiwa manusia. Ini adalah salah satu alasan terpenting mengapa penatua MU tidak dapat menyetujuinya lagi, apapun yang terjadi. Banyak manusia telah binasa di tangan Ye Shishui, dan jiwa bela diri Zongliwu seharusnya memiliki karakteristik yang sama dengannya. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat dia. Pertarungan ini akan sangat sulit bagi Yu Hao. Yan Xiaoze memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, apa yang dilakukan anak ini terlalu berisiko. Dia menantang individu-individu kuat kekaisaran matahari bulan sendirian. Dia benar-benar. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Dia meletakkan dasar untuk masa depannya. Pada saat yang sama, dia benar-benar percaya diri sampai batas tertentu. Mungkin dia memperkirakan peluangnya sebesar 50%, tetapi 50% sudah cukup untuk mencoba. Selama dia bisa menyelesaikan pertempuran ini dengan damai, maka tidak peduli siapa yang dia hadapi setelahnya, dia pasti bisa melarikan diri dengan nyawanya bahkan jika dia kalah pada akhirnya. Dan jika dia hidup setelah episode hari ini, maka dia pasti akan memberikan kejutan besar kepada semua orang. Yan Xiaoze menatap penatua Xuan dengan heran. Kejutan? Kejutan apa? Penatua Xuan melirik kembali ke Yan Xiaoze dan berkata, kami adalah penguasa jiwa, dan kami harus menangani masalah apapun secara rasional. Namun, begitu peringkat kultivasi kita mencapai standar tertentu, kita harus bersemangat, dan kita harus gila, selain hanya mengumpulkan dan bekerja keras. Aku tidak memiliki kegilaan ini, dan itulah alasan mengapa aku berdiam diri begitu lama. Apa yang dilakukan Yu Hao adalah mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengeluarkan potensinya sepenuhnya. Ketika dia mendapatkan inti jiwa keduanya, potensinya jauh melebihi kita. Yan Xiaoze mulai berpikir. Menggunakan pertempuran untuk mengeluarkan potensi seseorang? Dia memang ingin melakukan itu, tetapi dalam kultivasinya, menemukan lawan yang cocok yang dapat mengancam nyawanya sangatlah sulit. Ada beberapa di Akademi Shrek, tapi siapa di Akademi yang ingin bertarung dengannya sampai mati? Pertarungan sampai mati dengan orang luar terlalu berbahaya, dan sulit menemukan lawan seperti itu. Huo Yuhao baru saja mendapatkan inti jiwa keduanya, dan dia melakukan ini untuk melatih dirinya sendiri sehingga dia dapat menyatu dengan kedua inti jiwanya dengan lebih sempurna dan mulus. Ia juga ingin merangsang potensi besarnya sekaligus agar ia bisa mempersiapkan masa depan. Masa depan? Seperti apa masa depan Huo Yuhao? Yan Xiaoze tidak tahu lagi seperti apa masa depan Huo Yuhao. Dia hanya berdoa untuknya, berdoa agar dia bisa menang melawan Zongliwu dalam pertempuran ini. Namun, dia tidak menyetujui bagaimana Huo Yuhao dengan paksa menekan dirinya sendiri. Dia melawan master jiwa jahat yang kuat. Seberapa berbahayanya hal itu? Pertarungan Huo Yuhao dan Zongliwu telah dimulai di langit. Zongliwu tidak langsung menyerang Huo Yuhao. Dia mengetukkan tongkatnya ke udara saat suara melolong yang dalam terdengar, dan kepala besar dari seekor binatang muncul di depannya. Anehnya, itu adalah kepala naga. Warnanya seluruhnya hitam, tapi memancarkan cahaya hijau tembus pandang saat nyala api hijau menari-nari di dalam matanya. Angin dingin dan menyeramkan bertiup di udara saat kepala naga muncul. Apa itu tadi? Yan Xiaoze pernah berpapasan dengan Zongliwu sebelumnya, namun dia telah membakar dirinya sendiri saat itu sehingga dia dapat mengulur waktu untuk teman-temannya, sementara Zongliwu tidak memberikan kekuatan penuhnya dalam pertempuran itu. Yan Xiaoze sekarang menyaksikan Zongliwu tiba-tiba melepaskan kepala naga yang sangat besar. Kepala naga ini sepertinya ada hubungannya dengan jiwa bela dirinya, namun sepertinya tidak. Yan Xiaoze tercengang. Seberapa kuat sebenarnya Zongliwu? Tidak banyak orang di gereja Roh Kudus yang mengetahui seperti apa kekuatan Zongliwu yang sebenarnya, apalagi Yan Xiaoze. Kepala naga yang sangat besar bukanlah akhir, itu hanyalah permulaan. Bingkai hitam besarnya berangsur-angsur keluar, dan cakar naga dengan cepat terulur saat naga itu perlahan memperlihatkan tubuhnya yang luar biasa. Ini adalah naga hitam raksasa. Namun yang membedakan adalah naga hitam ini tidak memiliki sisik, otot, atau daging, melainkan seluruhnya terbentuk dari tulang hitam. Meski begitu, aura naga hitam ini sebanding dengan naga sungguhan. Huo Yuhao tidak menyerang Zongliwu saat dia melepaskan naganya. Sebaliknya, dia hanya diam berdiri di udara dan menunggu.
Dia mengenakan armor Dewa Perang Es yang menutupi dirinya, jadi tak seorang pun bisa melihat ekspresinya, sementara dia menggunakan koagulasi es Adas Bintang untuk memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Mengapa Huo Yuhao tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang? Berbagai tetua Akademi Shrek semuanya khawatir. Naga tulang hitam membutuhkan waktu 10 detik untuk muncul sepenuhnya di depan semua orang. Naga itu panjangnya 100 meter, dan lebar sayapnya juga lebarnya sekitar 100 meter. Ukuran ini tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan tubuh sejati jiwa bela diri individu tingkat atas. Master jiwa seperti tubuh sejati jiwa bela diri Penatua Xuan dapat dengan mudah mencapai 1000 meter. Namun, naga tulang hitam ini terlihat hampir seperti aslinya. Selain itu, segala macam ilusi dan gambar berkelap-kelip di langit saat muncul. Ada segunung mayat dan lautan darah, dan semuanya milik makhluk jiwa. Ada tangisan kesakitan dari makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di langit, seperti ada roh binatang pembalas dendam yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak histeris. Berapa banyak makhluk jiwa yang harus dibunuh Zongliwu untuk menciptakan sesuatu seperti ini? Zongliwu berdiri di atas tengkorak tulang naga yang sangat besar. Dia sangat kecil dibandingkan dengan tulang naga, tapi dia mengeluarkan perasaan menyesakkan yang menciptakan tekanan yang menakutkan. Saya menemukan kumpulan tulang naga ini di beberapa peninggalan sejarah. Jiwa naga itu belum hilang saat itu. Meskipun naga itu sendiri tidak dianggap sebagai spesies drakonik tingkat atas, dan meskipun garis keturunannya bahkan tidak murni, naga ini memiliki semburat naga perak di tubuhnya. Anda mungkin pernah mendengar tentang sejarah naga, bahwa Dewa Naga terbagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Selain 9 putra Dewa Naga, mereka dianggap raja dari spesies mereka. Keturunan mereka semua memiliki sedikit darah di dalamnya. Namun kenyataannya, masih ada beberapa rahasia lainnya. Hanya 9 putra Dewa Naga yang mewariskan garis keturunan mereka. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tidak memiliki keturunan. Raja Naga Emas menemui ajalnya karena alasan yang tidak diketahui setelah perpecahan, sedangkan Raja Naga Perak menghilang. Itulah alasan mengapa naga-naga itu jatuh dari kasih karunia. Namun, Dewa Naga melepaskan energi dalam jumlah besar saat dia terbelah menjadi 2 Raja Naga. Sebagian dari energi itu mengandung kekuatan tertinggi Raja Naga Emas dan kendali elemen Raja Naga Perak. Naga-naga yang mandi demi kebaikan Dewa Naga sebagian terpengaruh oleh energi itu, dan klaim mereka setelahnya tentang bagaimana mereka memiliki garis keturunan Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak muncul dari fakta ini. Raja Naga Perak memberkati naga ini ketika ia masih hidup, oleh karena itu, jiwa naga itu tidak akan mati, sementara ia juga memiliki bagian dari kekuatan Raja Naga Perak. Naga ini adalah roh binatang terkuat di antara yang kumiliki, dan butuh 10 tahun bagiku untuk menangkapnya, dan aku tidak bisa menerima bantuan eksternal apapun selama jangka waktu itu. 10 tahun kemudian, kekuatan naga memungkinkan saya menerobos secara langsung menjadi Doulo Transenden. Selanjutnya, saya mengambil alih sebagai pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus. Biasanya, saya tidak akan pernah menggunakan kekuatan naga ini, karena itu telah menjadi roh binatang asal saya, dan bahkan bagian dari jiwa bela diri saya. Hari ini, kamu bisa bangga karena kamu telah memaksaku untuk melepaskan Raja Naga Tulangku. Suara Zongliwu terdengar dalam dan dingin. Aura Raja Naga Tulang menjadi sedikit lebih kuat, dan langit sedikit lebih gelap, dengan setiap suku kata yang diucapkannya. Cincin jiwa Zongliwu berkedip-kedip di tengah cahaya hitam dari awal hingga akhir, dan tidak ada yang tahu apakah dia menggunakan keterampilan jiwanya. Kamu mengatakan begitu banyak omong kosong. Huo Yuhao berkata dengan jelas, apakah kamu tidak takut aku akan memulihkan seluruh kekuatanku selama ini? Zongliwu tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika kamu sembuh? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menantangku 1 lawan 1? Terlebih lagi, apa yang telah kamu keluarkan sebelumnya bersama dengan kekuatan Nyonya Suci tidaklah mudah untuk dipulihkan. Aku mengatakan begitu banyak omong kosong kepadamu hanya karena aku yakin bisa mengalahkanmu. Langit dan bumi akan berubah seiring angin dan awan bergemuruh. Pemandangan aneh terjadi saat Zongliwu mengucapkan kata-kata itu. Naga raksasa di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan awan gelap di langit berubah menjadi hijau pada saat bersamaan. Angin kencang bertiup di udara, dan langit serta bumi tampak berubah pada saat itu. Angin. Ini adalah kekuatan angin, dan Zongliwu sama sekali tidak seperti master jiwa jahat pada saat ini. Angin kencang bertiup ketika tornado kecil muncul di langit dan menyapu ke arah Huo Yuhao. Angin yang menakutkan bertiup ke arahnya, dan unsur-unsur air di langit dengan cepat anjlok saat koagulasi es Adas Bintang Huo Yuhao dihilangkan begitu saja. Angin yang sangat kencang. Apakah ini penguasaan Raja Naga Perak atas elemennya?
Gaya bertarung yang aneh ini sepenuhnya di luar jangkauan master jiwa normal, dan tidak ada satu orang pun yang tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan Zongliu. Dia menggunakan roh binatangnya untuk bertarung, dan roh binatangnya sama sekali berbeda dari roh Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti sedikit tentang apa yang terjadi di saat seperti ini. Dia masih tidak tahu apa itu jiwa bela diri Zongliu, tapi dia yakin bahwa Zongliu mengandalkan jiwa bela dirinya untuk menangkap Raja Naga Tulang ini sebagai roh binatangnya. Zongliu seharusnya mengincar makhluk jiwa, tapi ada begitu banyak tangisan menyakitkan dari makhluk jiwa, sementara dia hanya memiliki satu roh binatang. Ini berarti makhluk jiwa yang dibunuh Zongliu mungkin telah menjadi makanan bagi Raja Naga Tulang ini. Tidak heran dia ingin mengejar dan membunuh Dewa Binatang, Ditian. Tentu saja, Zongliu tidak akan menggunakan Raja Naga Tulang ini untuk memakan Dewa Binatang jika dia berhasil. Sebaliknya, dia akan langsung mengendalikan Dewa Binatang sebagai roh binatang barunya, dan dia mungkin akan menggunakan roh binatang baru itu untuk memakan Raja Naga Tulang ini. Kekuatan Zongliu sendiri meningkat terus-menerus dengan siklus terus-menerus dari yang kuat menelan yang kuat. Zongliu berevolusi setiap saat. Ketika roh Zongliu cukup kuat, dia akan memakan makhluk jiwa lainnya untuk memperkuat roh binatangnya. Ketika roh binatangnya sendiri tidak cukup kuat, dia akan pergi ke arah lain dan mengubah roh binatangnya. Zongliu sendiri mungkin tidak yakin berapa banyak soul beast yang mati di tangannya dari awal karirnya hingga sekarang, ketika dia menjadi seorang transenden Douluo. Keterampilan jiwanya mungkin merupakan keterampilan tambahan untuk mendukung roh binatangnya. Sungguh master jiwa jahat yang tangguh. Dia memiliki karakteristik yang menonjol dan kekuatan sombongnya. Huo Yuhao menjabat tangannya di tengah angin kencang dan dengan cepat melayang ke langit. Namun, dia terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, karena usahanya untuk melarikan diri tidak berhasil. Segala jenis penerbangan harus bergantung pada hambatan udara dan aliran udara, baik individu yang terbang menggunakan udara di langit atau melepaskan udara dari tubuhnya sendiri. Ketika Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya sekali lagi, dia menemukan bahwa udara di sekitarnya telah sepenuhnya tersedot. Kekuatan jiwa Huo Yuhao mendarat di ruang kosong, dan tubuhnya nyaris tidak bergerak sebelum dia berhenti. Tepat pada saat ini, bilah angin hijau besar yang panjangnya beberapa meter dan tebalnya sekitar 1 meter menebas ke arahnya dari segala arah. Suara retakan yang menusuk telinga terdengar saat luka terbuka di udara berulang kali. Huo Yuhao merasa udara di sekitarnya telah hancur, dan dia akan terkoyak. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Saya tidak bisa melawan, dan saya bahkan tidak bisa mengendalikan gerakan saya sendiri. Apa yang saya lakukan? Apakah saya menerima ini secara langsung? Angin ini sebenarnya sangat kuat. Mata Huo Yuhao bersinar saat dia menyapukan lengan kanannya ke depannya, dan dia mulai bergerak. Cahaya berkedip-kedip saat dia menghilang ke udara begitu saja. Tepat ketika semua orang mengira dia telah menggunakan teleportasi instan, dia muncul kembali di tempat aslinya. Hilangnya dan kemunculan kembali Huo Yuhao secara kebetulan menghindari beberapa bilah pertama. Dia masuk dan keluar secara bertahap saat itu juga, dan posisinya tampaknya sedikit berubah, tetapi perubahan itu tidak besar. Zongliu mengangkat tongkat di tangannya, dan ekspresinya menjadi lebih gelap saat dia melihat apa yang terjadi. Namun, hanya ada keheranan di matanya. Master jiwa normal tidak tahu apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao saat ini, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Huo Yuhao jelas menggunakan kekuatan spasial. Zongliu sangat jelas tentang siapa yang memiliki kemampuan mengendalikan ruang. Ultimate Douluo, dan hanya Ultimate Douluo yang dapat mengendalikan kekuatan spasial. Bagaimana Huo Yuhao bisa mencapai hal itu? Zongliu telah melihat kekuatan seperti itu dari ibunya dan dari naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo. Zongliu juga melihat ini dari Ditian ketika dia mengejarnya. Ditian mengandalkan penguasaannya atas kekuatan spasial untuk mengusir Zongliu dan yang lainnya. Ditian jelas terluka, tetapi dia masih bisa melancarkan serangkaian pembalasan hingga Zongliu dan yang lainnya harus melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka pada akhirnya akan binasa jika mereka tidak melarikan diri dengan cukup cepat. Tapi kekuatan seperti itu seharusnya tidak muncul di Huo Yuhao. Berapa umurnya? Apa budidayanya? Bagaimana dia bisa menguasai rahasia kekuatan spasial? Apakah Huo Yuhao benar-benar menguasai kekuatan spasial? Jawabannya adalah tidak, karena Huo Yuhao hanya memiliki pemahaman singkat dan dangkal tentang kekuatan spasial. Kecurigaan Zongliu juga benar, karena hanya Ultimate Douluo yang bisa mengendalikan kekuatan spasial. Lebih tepatnya, hanya individu dengan 2 inti jiwa yang bisa melakukannya. Manusia dengan 2 inti jiwa dapat menggunakan koneksi kedua inti jiwanya untuk merasakan dan merasakan segala sesuatu di dunia dengan lebih rumit.
Kekuatan spasial adalah salah satunya. Mereka yang membentuk dua inti jiwa melalui metode pelengkap yin yang akan lebih mudah merasakan segalanya, karena kekuatan mereka dihasilkan saat yin dan yang berbenturan dan menyatu dalam tubuh mereka. Ada transformasi spasial tertentu yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun kendali Huo Yuhao atas kekuatan spasial masih sangat dangkal, kemampuannya untuk memahami bahkan lebih kuat daripada Ultimate Douluo lainnya. Cahaya redup berkedip saat ekspresi Huo Yuhao menjadi aneh, karena pemahamannya tentang kekuatan spasial semakin dalam seiring dengan setiap terobosan ruang. Apa kekuatan spasial itu? Kekuatan spasial hanyalah titik waktu yang berbeda. Seseorang yang ingin menguasai rahasia kekuatan spasial juga harus menguasai transformasi waktu. Rahasia yang terkandung di dalamnya sangatlah luar biasa mendalam. Bilah-bilah itu memaksa Huo Yuhao untuk memahami kekuatan spasial sedikit lebih baik, dan dia tidak bisa menghindari setiap bilah karena dia masih sedikit asing dengan apa yang dia lakukan. Namun, sebilah pedang pun tidak bisa melukainya dengan armor Dewa Perang Es miliknya. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan spasial untuk berpindah ke tempat lain adalah karena dia tidak cukup familiar dengannya. Jika Dewa Binatang ada di sini, lalu bagaimana jika tidak ada udara di sekitarnya yang bisa digunakan? Dewa Binatang akan menembus ruang angkasa dan muncul tepat di depan Zongliwu. Namun meski begitu, Zongliwu masih sangat tercengang. Bilahnya tiba-tiba berhenti saat tornado muncul sekali lagi. Tidak hanya ada satu tornado, tetapi banyak tornado kecil yang terkonsentrasi dan bertumpuk. Tornado-tornado itu sebenarnya berkembang biak satu sama lain dan menjadi lebih besar. Udara terkoyak, dan sebagian kekuatan tornado bahkan mulai menimbulkan celah di angkasa. Anda bisa memanfaatkan kekuatan spasial, bukan? Lalu aku akan merobek ruang terbuka dan mengacaukan segalanya. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengontrol ruang. Dewa Binatang akan mampu mengendalikan ruang jika dia ada di sini, tetapi Huo Yuhao tidak bisa melakukan itu karena dia baru saja memulai. Tubuh Huo Yuhao bergoyang di tengah angin kencang, dan armor Dewa Perang Es miliknya memancarkan cahaya biru tua yang kuat dan menghalangi angin di sekitarnya. Namun, bahkan Master Jiwa tingkat rendah pun tahu bahwa dia mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk melakukan ini. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak peduli. Gerakannya sangat lambat, dan lengannya perlahan melingkari tubuhnya saat kekuatan aneh muncul saat tangannya melingkari dirinya. Itu adalah aliran udara kecil, dan siluet Ice Jade Empress Scorpion muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao melindungi bola ini seperti permata yang perlahan-lahan terbentuk, dan berputar ke arah yang berlawanan dengan tornado. Apakah dia berencana menggunakan aliran udara kecil ini untuk menahan tornado saya? Tornado saya akan langsung melahapnya. Wajah Zongliwu dipenuhi dengan rasa jijik, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia ingin mengalahkan Huo Yuhao, tapi dia tidak ingin membunuhnya. Dia hanya bisa mengubah Huo Yuhao menjadi putra suci Gereja Roh Kudus dengan menangkapnya, dan hanya dengan begitu dia dapat memaksimalkan keuntungannya. Zongliwu telah memilih untuk memasuki perang gesekan sejak awal, tetapi siapa yang tahu bahwa dia harus menghabiskan begitu banyak uang karena taktiknya pada akhirnya. Zongliwu telah mengirimkan 4 orang, dan 2 orang tewas dalam pertempuran, 1 dikembalikan sebagai imbalan, sedangkan yang terakhir hilang begitu saja. Kekuatan Huo Yuhao telah jauh melebihi ekspektasinya, dan dia harus setara dengan Douluo Transenden. Selain itu, Huo Yuhao adalah seorang Douluo Transenden dengan jiwa bela diri tertinggi. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang alat jiwa di tubuh Huo Yuhao juga. Kalau tidak, dia tidak mungkin menjadi Douluo Transenden di usia yang begitu muda. Tapi jadi apa? Huo Yuhao masih harus mengkonsumsi energi bahkan jika dia adalah seorang Transenden Douluo, dan dia pasti akan dikalahkan jika dia mengeluarkan energi terus-menerus. Oleh karena itu, yang paling ingin dilihat Zongliwu adalah Huo Yuhao terus menggunakan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa mengakui kekalahan setelah dia melampaui ambang batas tertentu. Tornado Zongliwu mengandung kekuatan yang mengerikan, tapi dia punya cara untuk meminimalkan pengeluarannya sendiri. Ini adalah perbuatan Raja Naga Tulang miliknya, karena ia dapat mengontrol elemen angin dengan sempurna sehingga ia dapat meminimalkan kekuatan jiwa yang harus ia gunakan. Aliran udara di lengan Huo Yuhao perlahan menjadi lebih besar, tapi ukurannya relatif. Bola kecil itu mulai mengeluarkan auranya, namun segera pecah setelah menyentuh topan yang merusak.